액션 let's go 저 건물을 찾으러 Apa itu UMKM dan industri kreatif? Apa itu UMKM? UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Apa itu industri kreatif? Industri kreatif adalah industri yang memanfaatkan kreativitas, keterampilan, serta bakat seseorang untuk mencapai kesejahteraan dan menciptakan lapangan kerja. Usaha apa yang kami ambil? Halo guys, yuk ikutin kami. Apa sih itu istana stiker? Ada yang tahu nggak? Di sini kami ketemu langsung dengan ownernya, yaitu Kak Reza. Terlihat jelas ya, ini usaha pembuatan stiker. Gimana sih cara kerjanya? Tontonin terus ya. Ada beberapa prosedur untuk melakukan pemesanan. Sebelum kita memesan, kita boleh bebas memilih warna dan bahan kertas sesuai keinginan kita. Selanjutnya, kita bisa memilih desain atau juga meminta rekomendasi dengan ownernya. Kita juga bisa meminta pendapat dan meminta revisi apabila ada yang kurang dengan pilihan desain. Setelah memilih desain, rangka motor yang ingin dipasang stiker diukur terlebih dahulu. Jika sudah fix dengan pilihan desain dan pengukuran rangka, dilanjutkan dengan mencetak stiker. Dan yang terakhir, dilakukan pemasangan stiker. Dan inilah hasilnya. Alright gentlemen, I want you to repeat after me just how I do it. Ready? Rock da 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 da. Rock turn. Another good time. Da 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 da. Bagaimana cara untuk memulai usaha istana stiker ini? Kalau memulai usaha itu, kalau orang bilang kan perlu modal atau apa ya. Kalau saya bilang itu, yang penting kita mulai dulu. Kalau kebetulan yang bidang yang saya geluti sekarang ini, kita berhubungan dengan jasa, ya kan, karena desain kan, jasa pemasangan. Jadi itu perlu yang namanya belajar. Saya dulu pertama terjun di dunia seperti ini, stiker khususnya ya, saya belajar dulu sama orang. Jadi bisa dibilang saya kerja dulu sama orang, saya sudah paham cara kerjanya, cara pemasarannya, apanya semuanya. Baru saya ngumpulin modal pun sedikit-sedikit, baru bisa buka sendiri. Kenapa pemilik usaha memilih usaha ini? Karena kalau jual makanan nggak bisa. Ya minatnya di situ lah. Di kalangan manakah target pasar usaha ini? Target pasarnya kami anak muda kebanyakan, anak muda. Terus kayak kantor-kantor juga bisa ada. General lah enggak. Tapi yang fokusnya sebenarnya anak muda. Karena ini kan variasi ya, stiker ya. Banyak kan motor-motor yang di custom apa semua anak muda. Apakah ada hambatan dalam usaha ini? Hambatan terbesar adalah diri sendiri. Iya. Karena kan kita mau usaha ini musuhnya kan malas.
kita malas bergerak, kita malas memulai, kita takut, belum gerak sudah takut resiko apa, itulah. Hambatannya itu sebenarnya diri sendiri. Kalau sudah jalan sebenarnya gampang-gampang aja. Apakah ada risiko di dalam usaha ini? Risiko ada, terutama kalau kita bilang di mesin ya, karena mesin digital printing itu dia rawan. Misalnya aja kalau lagi mendung atau hujan gitu, kita nggak berani hidupkan, karena dia rawan kena petir. Sedangkan biaya maintenance spare part itu di Kepri sendiri itu belum ada. Jadi kalau spare part kita kirim Jakarta, kalau datangkan teknisi kita juga harus datangkan dari Jakarta. Semua tiket PP, penginapan, bayaran dia juga kita nanggung semua. Gitu aja. Solusi dari hambatan yang dialami. Rasa malas seorang pengusaha biasanya datang ketika mereka mengalami semangat yang menggebu-gebu dan mengalami kegagalan di tengah perjalanan. Dalam hal ini, banyak pengusaha yang akhirnya menyerah dan gagal menjalankan bisnisnya. Padahal dengan kegagalan tersebut, pengusaha dapat mengambil pelajaran di dalamnya. Solusi untuk menghindari rasa malas itu adalah membuat tujuan yang jelas, jangan bekerja berlebihan, kerjakan tugas mulai dari pagi hari, memiliki energi positif, memperhitungkan tingkat efisiensi di setiap perubahan, dan manfaatkan waktu luang. Selanjutnya adalah laporan keuangan Istana Stiker. Yang pertama adalah laporan laba rugi Istana Stiker pada periode 30 September 2023. Pendapatan jasanya sebesar 46 juta, dikurangi dengan total beban sebesar 15.583.000, yaitu beban upah atau gaji sebesar 10 juta, beban sewa sebesar 2.083.000, beban listrik 1.500.000, dan beban peralatan sebesar 2 juta. Sehingga laba bersih Istana Stiker pada bulan September adalah sebesar 30.417.000. Kemudian perubahan modal Istana Stiker pada periode 30 September 2023. Dengan modal sebesar 150 juta, ditambah dengan laba bersih dikurangi PRIP sebesar 25.417.000, sehingga modal pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp175.417.000. Yang kedua yaitu laporan laba rugi Istana Stiker pada periode 31 Oktober 2023. Pendapatan jasanya sebesar 43 juta, dikurangi dengan total beban sebesar 15.583.000, yaitu beban upah atau gaji sebesar 10 juta, beban sewa sebesar 2.083.000, beban listrik 1.500.000, dan beban peralatan sebesar 2 juta. Sehingga laba bersih Istana Stiker pada bulan Oktober adalah sebesar 27.417.000. Kemudian perubahan modal Istana Stiker pada periode 31 Oktober 2023. Modal pada 30 September 2023 sebesar 175.417.000 ditambah dengan laba bersih dikurangi PRIP sebesar 22.417.000, sehingga modal pada 31 Oktober 2023 adalah sebesar Rp197.834.000. Yang ketiga yaitu laporan laba rugi Istana Stiker pada periode 30 November 2023. Pendapatan jasanya sebesar 50 juta dikurangi dengan total beban sebesar 15.583.000, yaitu beban upah atau gaji sebesar 10 juta, beban sewa sebesar 2.083.000, beban listrik sebesar 1.500.000, dan beban peralatan sebesar 2 juta. Sehingga laba bersih Istana Stiker pada bulan November adalah sebesar 27.417.000. Kemudian perubahan modal Istana Stiker pada periode 30 November 2023.
Modal pada 31 Oktober 2023 sebesar 197.834.000 ditambah dengan laba bersih dikurangi PRIP sebesar 29.417.000 sehingga modal pada 30 November 2023 adalah sebesar Rp227.251.000. You didn't have to cut me off.